Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Priyansa, NPM A1H021012, Prodi Pendidikan Jasmani dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peran filsafat dalam pengembangan pendidikan. Adapun alasan pendidikan memerlukan landasan filsafat, yaitu 1. Filsafat menentukan tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan memberikan gagasan orisinil tentang semua aspek pendidikan, khususnya tujuan pendidikan. Pandangan filsafat pendidikan memberikan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Menyelaraskan tradisi lama dan tradisi baru di bidang pendidikan. Tradisi lama dan tradisi baru harus dikoordinasikan untuk menjaga keharmonisan antara keduanya. Fungsi ini bisa dilakukan dengan filosofi pendidikan. Ketiga, menyediakan perencanaan pendidikan. Filsafat pendidikan menyediakan perencana, administrator, dan pendidik dengan visi yang tepat untuk membimbing mereka mencapai tujuan pendidikan secara efisien. Yang keempat, pendidikan adalah embrio dari spekulasi atau tesis filsafat. Sebagai embrio, menurut Ruhela dan Fias, tahun 1970, pendidikan lahir dari spekulasi, bukan observasional, atau tesis filsafat terhadap hidup manusia yang mengalami berbagai permenungan dan analisis atau mengalami antitesis dan sintesis berulang-ulang, sehingga ia diterima sebagai kebenaran dan melahirkan suatu premis bahwa pendidikan penting bagi hidup manusia karena makna etisnya. Yang kelima, menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan zaman modern. Pengetahuan menjadi senjata ampuh yang mengeksistensikan manusia dalam lingkaran perubahan paradigmatis yang saling bergeser. Filsafat pendidikan adalah pembimbing yang membantu kaum muda dan masyarakat luas untuk menghadapi tantangan zaman modern. Dan yang keenam yaitu memberikan arah terhadap teori pendidikan. Filsafat juga berfungsi memberikan arah agar teori pendidikan yang telah dikembangkan oleh para ahlinya yang berdasarkan pandangan dan aliran filsafat tertentu dan mempunyai relevansi dengan kehidupan nyata. Yang berikutnya adalah pandangan aliran-aliran filsafat pendidikan. Satu, yaitu pragmatisme. Minimalisasi peran guru dari seorang guru dan memberi banyak keleluasaan kepada siswa untuk membuat penemuan. Yang kedua, progresisme. Anak didik memiliki akal dan kecerdasan sebagai potensi yang merupakan kelebihan dibandingkan makhluk yang lain. Yang ketiga, eksistensialisme. Objek yang harus diukur, dilacak rekornya dan dilakukan kinerjanya. Yang keempat yaitu perennialisme. Sekolah harus banyak mengajarkan berbagai konsep dan menjelaskan agar bermakna bagi siswa, karena fakta-fakta selalu berubah setiap waktunya. Yang keenam, esensialisme. Setelah siswa lulus dan meninggalkan sekolah, mereka tidak sekedar menguasai pengetahuan dan keterampilan dasar, tetapi juga mampu mendisiplinkan diri dan memiliki pemikiran praktis. Dan yang terakhir yaitu rekonstruksisme. Masyarakat terus-menerus memerlukan perubahan sosial melalui dunia pendidikan yang dimanfaatkan untuk melakukan rekonstruksi masyarakat dalam dunia pendidikan. Sekian video saya mengenai peran filsafat dalam pengembangan pendidikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.